kamu udah dicobai sama dia. Udah takut. Kalau Islam kalau udah takut selalu di mute. Gimana Ketika sih? iblis mampu membawa Yesus ke atas gunung, yang berkuasa siapa? Oke, poinnya di situ kalau saya bilang iblis berhasil apa? Kalau cuma membawa itu kenapa? Tapi nah, jadi gini. Iya. Ketika Oke. iblis mampu membawa Yesus ke atas gunung, yang berkuasa siapa? Oke, saya jelasin ya. Bisa. Gak usah kau jelaskan, kau jawab. Kalau usah jelaskan, ya ngapain ditanya? Coba Jangan jelaskan alam biarlah. Di situ Allah memelihara iblis. Jadi kaum-kaumnya ikut-ikutan iblis. mampu membawa Yesus Makanya Muhammad ke bisa atas kena gunung. sihir, kena Dengan Kau racun. memang betul-betul mau kondo kau ya. Gimana? Orang Loh, lagi iya ini. ngomong bertanya nggak kau jelaskan. Dengar ya. Yang ditanya Bang Faru itu waktu Yesus kau Tuhan kau mengikuti iblis siapa yang lebih berkuasa? Kau bilang Allah memelihara iblis. Nah sekarang aku tanya kapan Tuhan kau Wah, memusnahkan emang iblis? Allah Tanya memelihara Tuhan kau iblis? Coba Tuhan dibuka kau lagi yang di tiga. 82. Iya makanya Tuhan Coba kau yang dibuka. tiga itu. Nah kalau gitu iblis pernah nggak dibunuh sama Tuhan kau? Tuhan Gimana kau sih? membunuh kalau- iblis nggak? Kalau Nah, aku iblis tanya ya pasti balik. dibasmi. Iya, Ya, kalau mana, di Islam mana dipelihara dalilnya? iblisnya. Mana? Kalau Iya, mana? dipelihara. Kalau di Islam Tunjukkan dipelihara, coba dibuka. datanya kalau di agama Iya, kau iblis tunjukin dah. dihabisi. Iya, Mana? coba. Mana Gampang, coba kalau cuma tunjukkan. itu banyak. Yang dimatikan itu Tuhan Banyak. kau bukan iblis. Tunjuk dalam kitab kau iblis pernah dimatikan. Nah, Oh, yang jadi- dimatikan itu jadi Tuhan mute. kau. Gitu loh. Itu aja Astaga, nggak ngerti kekurangan kau, botol. Kalau kekurangan data jangan di mute dong, Riva. Lu kalau kekurangan Lanjut, data jangan lanjut. di mute dong. Bang Faruk, aku Yang mau yang dulu. bilang dalam iman mereka Ya ini, di situ iblis itu Allah kompromi memelihara sama iblis-iblis Tuhannya. itu. Bukan cuma Iblis kompromi dengan diciptakan. Tuhan. Oke, Ya. sekali lagi ku Makanya tanya, semua Bang apa umat-umatnya ya? jadi iblis Kau semua. makan beda. Dengar dulu, Karena- dulu. Sekali lagi ku tanya, kalau kau Karena makan batu Allah betul memelihara iblisnya. Ketika iblis mampu membawa Yesus ke atas gunung, siapa yang berkuasa? Ya, iblis mampu membawa dia ke atas. Iblis yang berkuasa. Iblis lebih berkuasa daripada Tuhanmu. Bang Faruk, kita buktikan ya kalau Kristen ini sepanjang sejarah mengikuti ajaran iblis. Saya boleh nunjukkan data ya? Dibuka dulu Alah, kepala ya, 92. diam Ini kau. gimana sih? Saat Alah, Allah Tuhan memelihara kau. iblis, nggak terima. Tuhan kau aja kompromi sama iblis loh. Keinginan kematian Iya. Tuhan kau tuh Di bersama-sama situ bareng dia Allah iblis juga. memelihara Nah, iblis. udah diam kau, aku pakai data. Diam kau, aku pakai data. Diam kau ya, Itu aku bukan pakai data. data. Oh, udah menolak Udah Al-Quran. diam dulu. Udah Nah, jijik baca sekarang Al-Quran. teman-teman ya. Udah Apa jijik kau baca ini? Al-Quran. Kau aku Coba. lagi nunjukkan sejarah. Kok kau bilang aku jijik baca Al-Quran? Dua dulu. Diam dulu ya teman-teman muslim ya. Ini adalah data Takut. penting yang harus kita Udah punya takut ya. 1.200 Selama orang takut ini sama banyak satu orang nih. aduh berisik kau. Udah turunkan aja dulu Bang Faru. Ini data ada 5 data yang mau saya kasih. Ini data baru Bang Faru. Turunkan aja dia nggak akan mau. Nah, teman-teman selama ini kan pernah kita dengarkan bahwa inkuisisi itu hanya dilakukan oleh gereja Katolik. Bohong teman-teman ya. Saya akan tunjukkan fakta-faktanya. Dan di sini selama ini ketika kita bicara tentang Holocaust, mereka selalu mengatakan, oh nggak ada kaitannya dengan agama. Mari kita baca teman-teman ya. Ini data dari JEWS ya, History Unfolded US Newspapers and the Holocaust ya. Ini bukan Kena tombak Uniripa, kena tombak tuh. Tombak tentara Romawi. Tombak tuh. Di sini ditombak Pak tentara Romawi. Tuhannya aja bisa ditombak Pak Haji, apalagi kami di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Martin. Martin. Halo, Halo Martin, selamat selamat siang. siang. Agama apa? Kristen. Kristen. Oke, Bang Faruk, Kristen Bang Faruk. Lanjut Bang Faruk. Hah? Saya Kristen Advent. Aven, Bang Faruk, monitor Bang Faruk. Ada Kristen nih. Oh, Uniriva udah. Uniriva. ya bentar aku kasih 5 data aja 5 apa 4 data ya. Ini penting nih sebelum aku ditombak sama karena ini data ini menyakitkan kali ya. Memang data ini bahkan di Eropa pun data ini tidak boleh beredar loh teman-teman ya. Nah mungkin saya akan tunjukkan besarkan dulu Bang Naga. Nah ini ya
Kalau ada orang yang bilang bahwa Holocaust itu tidak ada kaitannya dengan agama, perhatikan ya. Nih, setelah Hitler diangkat sebagai kanselir Jerman pada tanggal 30 Januari 1933, penganiayaan Nazi terhadap orang Yahudi di Jerman berlangsung cepat dan sering disertai kekerasan. Ya, ini adalah pernyataan bahwa Albert Einstein keluar dari Jerman karena mereka dijadikan target orang-orang Jerman yang beragama Kristen Protestan. Nah, maka orang Kristen akan bilang, nggak ada kaitannya sama agama. Oke, mari kita bahas. Apakah tidak ada kaitannya dengan agama? Ini dia. Ya, teman-teman perhatikan. Ini dari One for Israel. Ya, bukan dari Islam. Martin Luther, di sini dikatakan, Luther terkenal karena mendorong reformasi Protestan ke dalam tindakan, dan juga yang kurang terkenal karena menulis tulisan-tulisan antisemit yang begitu pedas sehingga menginspirasi siapa? Hitler. Ya, ini Luther. Ya, dan saya pernah mendengarkan ada orang Kristen yang bilang, oh tidak ada kaitannya Holocaust dengan dengan kejahatan orang-orang Kristen Jerman. Sementara di sini jelas dikatakan bahwa Martin Luther itulah yang membuat orang-orang Nazi membenci orang Yahudi. Ya, jadi Holocaust itu ada kaitannya dengan agama karena yang membuat buku kebencian terhadap Yahudi tokoh agama. Lanjut, ini adalah fakta-fakta inkuisisi agama Protestan. Ya. Sementara gerakan reformasi melakukan kegiatannya sebagai gerakan pembaharuan keagamaan Kristen, di mana inti dari gerakan ini adalah sikap protes terhadap gereja Katolik Roma yang dinilai otoriter, kaku. Namun akhirnya kaum reformasis ini masih menyerap kegiatan-kegiatan yang ada pada gereja Katolik Roma dalam urusan anti terhadap bidat yang lazim disebut inkuisisi. Nih, ya, ini kita lihat bagaimana John Calvin, dan tahukah kalian siapa John Calvin? Nih lihat ya, bahkan mereka malu loh untuk membahas ini, mereka malu. Nih lihat ya, John Calvin dilukiskan sebagai seorang yang bermuka tegang. Ya, John Calvin ini siapa? Tokoh reformasi dan tidak ramah, dan dengan kejam telah membakar seseorang yang dianggap bidat, yaitu Ichabod. Topik ini merupakan topik yang tidak menyenangkan untuk didiskusikan, dibicarakan. Makanya mereka nggak suka kita diskusi. Kenapa? Malu mereka. Nih, aib agama mereka kita bongkar. Nah, ini ya, John Calvin, tokoh reformasi, tokoh yang diagungkan sebagian denom, hingga sekarang ternyata juga manusia biasa yang terjebak dalam syahwat kekuasaan. Lihat ya, bahasanya indah sekali bukan? Terjebak katanya. Bagaimana mungkin yang punya Roh Kudus terjebak? Dan lihat siapa tokoh-tokoh reformasi. Dan bahkan dikatakan sama Burita Wahyu di sini. Memang Martin Luther tidak ikut, tetapi masalahnya apa? Masalahnya Martin Luther nih, sayang sekali Luther tidak melihat bahwa akar permasalahannya ialah baptisan, keselamatan baptisan. Lihat di sini ya, kita lihat. Di sini Martin Luther tidak marah kepada Zwingli, bahkan juga kepada si John Calvin. Nah, kita lihat Zwingli ya. Nah, ini ngeri loh ini. Kalau kalian nggak baca ini, kita nggak akan pernah tahu loh. Luther menyerukan agar kembali kepada iman ya. Kita lihat. Kaum anak baptis yang sedang bersembunyi merasa sangat senang pada perjuangan Martin Luther. Mereka menyangka bahwa mereka mendapat teman baru di dalam peperangan iman. Banyak di antara mereka segera menggabungkan diri dengan Luther. Demikian juga para anak baptis yang di Swiss. Mereka sangat bersuka cita atas perjuangan Calvin dan Zwingli dan keluar dari persembunyian untuk menggabungkan diri dengan mereka. Namun kemudian mereka sangat kecewa karena menyadari rupanya para reformator itu tidak sanggup melihat inti permasalahan yang menyebabkan berdirinya Satans Milenium. Rupanya baik Luther, Calvin maupun Zwingli tidak menyadari bahwa kesalahpahaman tentang makna baptisan adalah awal penyebab dari malapetaka yang telah berlangsung ribuan tahun. Ya, baik Luther maupun Calvin dan Zwingli tetap membaptiskan bayi yang tidak mengerti apa-apa. Mereka tidak menyadari bahwa tindakan itu berarti memasukkan orang-orang yang belum dilahirkan kembali ke dalam gereja. Ya. Nah, yang lebih mengecewakan kaum anak baptis lagi ialah ternyata para reformator tidak mengerti apa perbedaan konsep doktrin gereja lokal dengan doktrin gereja universal. Ya. Baik Luther, Calvin maupun Zwingli adalah orang-orang yang dibaptis sejak bayi di gereja Roma Katolik. Mereka sendiri belum pernah dibaptis dalam baptisan Alkitabiah, yaitu baptisan yang didahului pengakuan percaya. Kemudian mereka membaptiskan semua pengikut mereka dengan cara yang sama, yaitu yang mereka tiru dari gereja Roma Katolik. Lalu kalau ada pengikut mereka yang menyadari kesalahan mereka dan ingin menggabungkan diri dengan para anak baptis, salahkah kalau anak baptis meminta agar mereka mengaku percaya di depan jemaat dan kemudian membaptiskan mereka dengan baptisan Alkitabiah? Di sini anak baptis ini tidak sepakat
dengan Martin Luther, Zwingli dan juga John Calvin. Ingat ya, 3 tokoh ini tokoh reformasi besar loh, Kristen Protestan. Sesungguhnya apa yang dilakukan para reformator itu malu sekali untuk diceritakan. Saya ulangi ya. Sesungguhnya apa yang dilakukan para reformator itu malu sekali untuk diceritakan. Para reformator menjadi marah sekali pada kaum anak baptis dan berusaha mencium kudus mereka. Ingat ya ini, mencium kudus mereka ya. Mencium kudus mereka. Nih ya, dari mana mereka belajar? Dari mana mereka belajar sikap mencium orang yang tidak setuju dengan mereka? Kalau tidak salah itu dari nenek moyang rohani mereka, yaitu gereja Roma Katolik. Lagi-lagi mereka menyalahkan gereja Katolik yang menginkuisisi si Zwingli dan John Calvin. Yang disalahkan gereja Katolik. Emang gak ada akalnya. Reformator yang tercatat paling banyak mencium kudus anak baptis adalah Zwingli. Ketika Zwingli mendengar bahwa pengikutnya meninggalkannya itu menggabungkan diri dengan anak baptis dan mereka dibaptis ulang, ia sangat tersinggung dan marah sekali. Ia menganggap orang-orang anak baptis tidak menghargai baptisannya. Zwingli, teman-teman. Tulisan ini akan berubah dari buklet menjadi buku yang tebal sekali jika membicarakan semua anak baptis yang dicium kudus oleh gereja Roma Katolik dan Reformator, ya. Dan orang pertama yang dicium kudus oleh Zwingli ialah Konrad Grebel. Dicium kudus, teman-teman. Cium kudus ya. Kalau kita bilang dihabisi nanti mereka nggak terima. Itu cium kudus maksudnya. Ya. Anak baptis lain korban penghabisan nyawa oleh Zwingli ialah George Blalock. Ini Protestan. Jadi hentikan mengatakan hanya Katolik yang menginkuisisi ya. Protestan seolah-olah cuci tangan. Padahal tidak. Dan kalian tahu siapa tokoh-tokoh besar dari agama Protestan ini ya. Siapa tokoh besarnya? Martin Luther, pembawa antisemit. Siapa ini? Huldrych Zwingli. Zwingli. Satu lagi siapa? John Calvin. Ketiga orang ini tidak lepas dari kejahatan. Orang ini yang mengatakan Yesus berjoni 3 kali, bahwa Yahudi keturunan iblis. Ini yang menghabisi anak baptis berdua. Dan ini adalah tokoh besar gereja Protestan. Dan kalian bilang ajaran kalian ajaran kasih. Motherfucker kalian semua. Itu belum seberapa. Masih punya banyak data aku, Bang. Aku ada urusan dulu. Bang Farouk, Dilanjut dulu. Aku Bang masih Farouk, ada Bang urusan Farouk. sedikit. Bang Farouk. Bang Farouk jauh dari perangkat. Siap. Bang Nagasi, Mak. Oke nih, dengan Martin. Sudah, lagi nih. Oke, lagi. Oke, ini ya dataku ya. Sorry ya, karena aku sambil bekerja ya. Beginilah aku memberitakan kebenaran saudara-saudara. Ini ya. Ini dari grapeministry.org ya. Grape bukan grepek-grepek ya, ini grape. Ini nggak ada kaitannya dengan Islam ya. Penganiayaan oleh kaum Protestan. Walaupun para reformator Protestan dari abad ke-16 hingga 18 menuntut kebebasan beragama dari gereja Roma Katolik, dalam banyak kasus mereka tidak memberikan kebebasan itu kepada pihak lain. Ini adalah fakta yang jarang diceritakan dalam pelajaran sejarah gereja, sehingga tidak banyak orang yang tahu bahwa kaum Protestan dari era reformasi menganiaya kaum baptis dari pihak-pihak lain yang berbeda dengan mereka. Zwingli de Zurich, ini tokoh besar. Kemudian sampai dengan akhir 1524, Grebel dan Mas telah mengambil posisi menentang baptisan bayi. Ini banyak yang mau dibaca ini. Saya aja belum selesai membaca semua ini. Ya, ini yang akan kita bongkarkan. Kalau saya tidak membongkar hal ini, bagaimana mungkin kita bisa mengkomparasi tuduhan mereka terhadap agama kita yang mengatakan bahwa agama Islam agama teroris, hantu blau. Ya, siap. Saya akan menyebarkan hal ini supaya orang Islam, kalian orang Islam, tolonglah simpan data-data ini. Ketik di Google kalian masing-masing, lalu simpan itu. Kenapa? Yang selalu mereka lakukan kepada kita adalah menyerang agama kita. Menyerang agama kita dengan pelecehan, mengatakan bahwa Islam itu agama CABUL dan agama kekerasan. Dan ternyata yang terjadi adalah justru pihak mereka sendiri mengakui bahwa kitab mereka itu kontennya ada vulgar dan kekerasan. Bukan agama kita, bukan Al-Quran kita. Nih, ya. Ini perhatikan nih, ya. Alkitab dilarang sekolah karena berisi kekerasan dan vulgar, ya. Mana ini? Nah, nih. Nih, Alkitab dilarang di sekolah dasar UTAH karena berisi kekerasan dan vulgar. Lalu mereka berani-beraninya menuduhkan itu ke kita umat Islam. Dan kita diam pula lagi tuh. Kenapa? Kenapa umat Islam tidak bisa menjawab?
Karena tidak tahu bagaimana mereka dan tidak tahu bagaimana sejarah berkembangnya Islam dengan orang-orang yang masuk Islam di Indonesia itu tertarik karena sikap-sikap orang Arab yang datang ke Indonesia, dan itu ditulis di buku-buku sejarah dan kita tidak pernah buka itu. Coba perhatikan apa alasan orang Arab diterima di Indonesia menyiarkan agama Islam, karena akhlak mereka. Lalu bagaimana proses masuknya agama-agama ini ke negara-negara lain? Kalian tahu tidak suku Apache, suku Indian? Thanksgiving itu adalah peristiwa yang menakutkan bagi mereka. Pada waktu orang-orang itu datang ke negara-negara Indian di Kanada, mereka itu kelaparan dan miskin, dibantu sama orang Indian. Saya punya artikelnya di laptop saya. Ketika orang-orang Indian membantu mereka, yang terjadi apa? Dan itu datanya ada di dalam Katolik, websitenya Katolik. Ketika orang Indian membantu mereka dengan memberi makan, apa yang terjadi? Mereka dirampas dan dirampok, kemudian dihabisi mereka, diasimilasi paksa mereka. Itu terjadi dan itu sejarah. Saya tidak mengajak kita untuk benci mereka yang ada saat sekarang ini. Nggak perlu kita benci mereka. Mereka ada di tengah-tengah kita. Tapi perlu kita ingatkan mereka, wahai saudaraku, kalau kalian menuduh agama Islam, tunjukkan data dan fakta Islam seperti itu. Apa datanya? Tapi kami punya data. Kalau kami jahat, ingin membolak-balikkan keadaan, menuduh agama kalian agama iblis, kami punya datanya. Apa datanya? Inkuisisi itu dilakukan oleh Katolik dan Protestan secara sejarah. Kolonialisme, menggenosida itu dilakukan oleh kalian, agama kalian. Nah, jadi kalau kita umat Islam tidak baca sejarah, bagaimana kita mau tahu hal-hal begini? Bagaimana kalian mau bisa kita tidak membalas sebenarnya. Kita hanya mengcounter. Apakah betul Islam itu agama rahmatan lil alamin? Saya punya datanya. Bahwa Islam itu merubah peradaban. Itu loh. Jadi ketika mereka bilang teroris, hanya karena satu orang berteriak Allahu Akbar melakukan kejahatan, mereka memframing kita dan kita pun nggak bisa jawab. Makanya kalau ada yang mengatakan bahwa Kristen agama para penjajah, itu tidak salah. Atau Kristen adalah agama yang dibawa oleh penjajah, itu tidak salah. Karena Zending adalah salah satu organisasi Belanda untuk menyebarkan Protestan. Itu Zending. Jadi ini bukan sebuah framingan, ya, mengatakan bahwa Kristen adalah agama yang dibawa penjajah. Itu bukan framingan, itu fakta. Zending, ya, upaya Belanda menyebarkan Kristen, ya. Nih saya kasih kalian datanya lagi. Itu kecuali kalian mau bertengkar dengan sejarah, ya. Belanda nih. Kalau ada yang mengatakan bahwa Kristen agama ini, nanti makanya untuk menghilangkan narasi bahwa Kristen dibawa agama penjajah, mungkin 50, 60, 70 tahun yang akan datang, kalian akan mendapatkan ada satu buku yang keluar dari mereka yang mengatakan Belanda tidak pernah menjajah Indonesia. Ya, sudah ada kan upaya-upaya begitu kan? Yang mengatakan Belanda tidak menjajah 100 tahun, menjajahnya cuma segini. Nanti akan ada upaya bahwa Belanda tidak pernah menjajah. Pada akhirnya apa? Belanda datang membawa cium kudus ke Indonesia. Itu yang akan terjadi. Kalau kalian tidak simpan sejarah hari ini dan tidak teliti dan tidak memperhatikan, akan banyak orang nanti yang merasa skolar. Oh tidak, Belanda nggak pernah menjajah loh. Belanda itu justru menghadiahkan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Itu sudah mulai terjadi. Coba kalian baca sejarah, udah mulai ada upaya-upaya seperti itu. Udah mulai upaya untuk mendistorsi apa fakta-fakta yang sebenarnya. Ya, dan bahkan kalian tidak akan pernah menemukan lagi nanti inkuisisi gereja Katolik dan Roma dan gereja Protestan. Kenapa? Di Eropa, siapa yang mempertanyakan Holocaust masuk penjara. Tahu nggak itu? Coba punya teman di Eropa nggak? Alhamdulillah Allah izinkan saya punya akses ke Eropa, ya. Dan di sana saya mendengarkan langsung teman-teman kita yang ada di Eropa mengatakan, barang siapa yang membahas Holocaust di Eropa itu dipidana. Kenapa? Karena mereka bilang itu bukan mereka nggak terima. Nenek moyang mereka sekejam itu. Itu yang terjadi. Tapi apa coba? Tuduhan mereka kepada kita apa? Pernikahan Nabi Muhammad SAW yang tidak mempengaruhi peradaban, yang tidak dimusuhi oleh orang-orang, yang tidak terbukti secara ilmiah itu adalah penyimpangan, itu mereka angkat terus. Sementara tradisi Yahudi boleh menikahi anak umur 3 tahun, mereka terbungkam.
Sementara di agama mereka tidak ada batasan menikahi anak umur berapa. Mereka terbungkam, tidak bisa menjelaskan. Pernah nggak mereka menjawab pertanyaan kita? Umur berapa perempuan di agama kalian dinikahi? Pernah nggak? Berani-beraninya mereka mengkritisi kita yang ada hukum, sementara mereka tidak punya hukum sama sekali. Pernah nggak mereka bisa menjawab apa perbedaan menikah halal dengan perkawinan? Hubungan seks halal dengan hubungan seks haram di agama kalian bedanya apa? Mereka tidak punya data. Dan kita ketakutan membahas. Kenapa? Kita takut menyinggung mereka. Kita takut mereka tersakiti. Saking baiknya umat Islam. Tapi mengungkap fakta dan sejarah, tidak perlu khawatir. Banyak YouTuber Islam yang ditumbangkan akun YouTube-nya membahas adab abad kegelapan. Tahu nggak? Karena ada upaya untuk menghilangkan sejarah abad kegelapan dari pihak mereka. Kenapa? Karena itu menyakiti mereka. Mereka tidak mau menerima itu. Ya, karena bagi mereka itu apa yang mereka imani, itu yang mereka harus sampaikan. Agama mereka agama kasih. Itu adalah fakta, ya. Dan saya tidak mau mengambil dari sumber-sumber Islam, ya. Sebagian besar sumber-sumber saya itu berasal dari sumber orang Yahudi dan sumber orang Katolik sendiri dan juga Protestan sendiri. Salah satu sumbernya Ibu Rita Wahyu, ya. Dan terakhir mungkin sebelum saya close cam, karena saya sambil bekerja di sini. Tujuan saya membuka ini menyadarkan orang-orang Kristen bahwa tuduhan kalian kepada kami umat Islam itu seperti kalian sedang bermain pistol air, di mana kami yang kalian lempar pakai pistol air memiliki senapan mesin yang membungkam mulut kalian. Sejarah kawan, dan sejarah itu menyakitkan. Tapi bagi kalian, bagi kami tidak. Justru sejarah itu membuat kami sadar betapa kami bobrok saat ini. Dulu Islam sangat gemilang. Islam adalah sumber ilmu pengetahuan. Kenapa generasi sekarang kita generasi lemah? Karena kita menyepelekan kewajiban kita belajar. Makanya saya hadir untuk men-trigger umat Islam. Belajarlah kita, baca. Iqra, itu wahyu pertama yang turun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu wahyu pertama turun. Baca. Kalau kita tidak baca, tahu kita nggak akan pernah tahu kita. Mungkin itu aja Bang Faruk, silakan lanjut dulu. Ya, oke, silakan dinaikkan lagi tamu yang lain, Bang Naga, silakan. Oke. Saya masuk dong saya tuh. Nah, karena dia ngajak saya masuk, berarti orang ini kenal. Dia masih ya enggak kenal, cuma dia tuh lagi bahas-bahas. Itu. Oke, Bang Andi, selamat bergabung Bang Andi. Nih, ini kan saya. Andi buka mic. Sudah turun ya. Oke, Paus. Selamat sore, agama apa? Paus. Paul, Bang, Paul. Paus. Jangan Paul. Gak ada jawaban ya. Kopi O. Oke. Carikan lagi. Tadi ada hotel satu udah turun. Bikin lama kali apa nih? Naikkan aja Bang Naga, dua-dua dinaikkan. Ya, Yang Islam pun naikkan aja, mana tahu nanya-nanya maduku juga kan. Betul. Tahu aja Katanya Bang. berhenti. Katanya nggak jualan lagi Bang Faruk. Masih ada satu periode lagi Bang, barangku Bang, habiskan barang ini dulu. Oh. Habis ini aku mau jualan kayu Bang.